Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, hidup rukun. Materi pelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan, matematika, bilangan cacah 999, dan SPDP tentang panjang dan pendek bunyi lagu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Keempat, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Selanjutnya, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yuk, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tentang sebuah keluarga. Kehidupan yang sangat rukun. Ada ayah, ada ibu, dan 2 anak. Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Apakah ada kata-kata yang tidak tahu artinya dari bacaan yang ibu bacakan tadi? Ya, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan ayah itu berbuah? Dan apakah hati ayah terdapat buahnya? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Buah tangan dan buah hati itu merupakan ungkapan. Ungkapan adalah bukan makna yang sebenarnya. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ibu mempunyai contoh. 1. Paman pulang dari Semarang membawa buah tangan. Artinya, paman pulang dari Semarang itu membawa oleh-oleh. Bukan paman pulang dari Semarang itu membawa tangannya ada buahnya. Tidak. Contoh yang kedua, Vera adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Vera adalah anak orang tuanya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati adalah anak. Yuk kita lanjut, ayo berlatih. Ini ada sebuah gambar teks percakapan. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Lalu Udin sama Mutiara akan menjawab apa? Coba kalian jawab. Apakah ada jawaban yang lain selain berterima kasih? Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapakah banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok ditulis itu 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Kita hitung. Satu baris ini berisi 10 buku. Dan barisnya ada berapa ini? 1, 2,
3, 4, dan 5. Jadi ini adalah 50 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Berarti 50 ditambah 7, banyaknya buku ada 57. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak tersebut. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dalam satu baris tadi ada 10 buku. 10 buku ditambah 10 tambah 10, 10 ditambah 10 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ternyata bukunya 10 dikalikan 10 tumpukan buku, artinya rak buku tersebut memiliki atau berisi 100 buku. Sekarang ayo kita amati kubus. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan, satu baris ini. Kemudian ayo kita hitung bersama-sama. Satu kubus 10 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus satuan di sini berjumlah 10. Itu dapat diganti gambarnya dengan kubus satuan berjumlah 100. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satuan kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Coba lihat contoh ini. 100 kubus ditambah 1, 2, 3. 30 kubus ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kubus. Jadi banyaknya kubus ada 138 dan ditulis menggunakan 138. Ayo berlatih, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Coba perhatikan kubus contoh gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 kubusnya ada 1 yang ratusan. Puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa dikatakan pada gambar 1 terdapat 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178 kubus. Banyaknya kubus ada 178 kubus. Dibaca 178 kubus ya anak-anak, bukan 178 tetapi 178. Dan pada gambar 2 terdapat tadi 100 kubus ditambah 70 ditambah 1, jadi jumlahnya 170 kubus. Banyaknya kubus ada 171 kubus. Dibaca 171 bukan 171 ya. Membaca bilangan. Coba contoh 364 dibaca 364 bukan 364 ya. Terus kemudian 455 dibaca 455. Menulis bilangan. Kita belajar menulis bilangan. Di sini ada bilangan 300 dan ditulis 303. Nolnya ada 2 karena ratusan. Selanjutnya 275. Penulisannya karena 200-an 70-an 5 satuan. Tulis. Sekarang lanjut ke materi SBDP. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, buku nyanyiannya ini adalah yang berjudul Peramah dan Sopan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang bisa? Yuk. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan.
Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, itu adalah lagunya. Yuk kita latihan. Apakah kamu sudah dapat membedakan bunyi pendek dan bunyi panjang pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Ayo coba kita nyanyikan kembali lagu Peramal dan Sopan tadi. Berilah tanda bulat pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong. Berarti ini bu dikasih tanda bulat karena diucapkan bunyinya pendek kan. Ini juga dinyanyikan dengan pendeknya juga pendek. Congkak, ini panjang, kaknya juga panjang. Bukannya sombong, ya bunya ini pendek kan. Pendek juga, nya pendek, som panjang, bong juga panjang. Nah, materinya sudah selesai. Hari ini materi apa saja yang kamu sudah pelajari? Sudah pahamkah kamu tentang ungkapan dan membilang, bilangan cacah dan panjang dan pendek bunyi pada lagu? Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.